Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali kepada pembelajaran daring. Dan hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar saat kita bertatap muka atau sekolah dengan offline ya. Kita belajar tentang penjumlahan pecahan, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Seperti kita ketahui, 3/5 itu disebut dengan, misalnya 3 adalah pembilang, kemudian 5 dikenal dengan penyebut. Kita sudah belajar di kelas 4. Nah, contoh pecahan biasa yaitu dengan penyebut yang sama. Jika ada soal 4/8 dan 2/8, kita hanya menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Artinya, kalau penyebutnya sama, penyebutnya tetap. Seperti ini ya. Artinya 4 ditambah 2/8 ya. 4 ditambah 2 adalah 6, maka penyebutnya tetap 8. Nah, kalau 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita harus melihat kalau di atas bagi 2, maka di bawah bagi 2. Nah, kita coba kalau 6 bagi 2 apakah bisa? Ya, 6 bagi 2 dapat 3, kemudian 8 bagi 2 dapat 4 ya. Maka hasilnya adalah 3/4. Apakah 3/4 masih bisa disederhanakan? Kita lihat, kalau 3 bagi 3 dapat 1, 4 bisa bagi 3? Tidak. Kalau tidak bisa dibagi, maka hasilnya adalah 3/4. Contoh berikutnya adalah 3/12 ditambah 5/12. Langkahnya adalah 3 ditambah 5/12. Artinya 3 ditambah 5 adalah 8. Penyebutnya adalah 12. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Tentu bisa. Nah, kita tidak fokus kepada pembagian 2. Artinya kita bisa membaginya sama besar. Misalkan 8 dibagi 4, kita membaginya dengan cepat ya. 8 dibagi 4, 12 bisa tidak dibagi 4. Nah, 8 bagi 4 dapat 2, 12 dibagi 4 dapat 3. Nah, ini sangat cepat ya. Nah, kalau kita bagikan 2/3, kalau 2 bagi 2 dapat 1, 3 bagi 2 tidak bisa, maka hasilnya adalah 2/3. Begitu ya, makanya kalau belajar ini harus tahu perkalian dan pembagian. Berikutnya adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita menggunakan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi KPK. Contoh, pada 1/4 ditambah 3/8, nah penyebutnya adalah 4 dan 8. Untuk cara cepatnya kita menggunakan KPK atau kita kenal dengan perkalian. Nah, ini yang kita fokuskan, perkalian 4 dan perkalian 8. Nah, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, dan seterusnya. Kemudian 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, dan seterusnya. Artinya untuk menyamakan penyebut dalam pecahan yang berbeda, kita menggunakan KPK-nya, yaitu mencari kelipatan yang sama. Yang pertama ya, kalau di sini angka yang sama adalah 8 dan 16 ya. Nah, kita cukup menggunakan yang pertama, yaitu 8. Maka penyebutnya diketahui adalah 8 ya. Nah, cara berikutnya untuk mengetahui pembilangnya, kita membagi 8 dibagi 4 dapat 2. 2 ini kita kali kepada pembilang 1, yaitu 2 kali 1 dapat 2. Begitu juga dengan kotak kedua ya. 8 dibagi 8 dapat 1, kemudian dikali 3 dapat 3. Artinya maka 2 ditambah 3 adalah 5 dan penyebutnya adalah 8. Apakah ini bisa disederhanakan? Tentu tidak, karena kalau 8 bisa bagi 2, 5 tidak bisa. 8 bagi 4, 5 tidak bisa, maka hasilnya adalah 5/8. Contoh berikutnya,
yaitu 2/4 dan 3/12 ya. Maka kita harus ingat perkalian 4 dan perkalian 12 ya. Di sini sudah diketahui mana angka yang sama yang untuk pertama ya. Berarti kita sudah menemukan adalah angka 12. Maka dapat diketahui penyebutnya adalah 12. Nah, setelah dapat 12 dibagi 4 dapat 3 ya kan? 12 bagi 4 dapat 3, 3 dikali 2 yaitu dapat 6. Kemudian 12 dibagi 12 dapat 1, kemudian 1 dikali 3 dapat 3. Maka 6 ditambah 3 adalah 9, penyebutnya adalah 12. Maka bisa disederhanakan, tentu bisa, yaitu kita dengan membagi 3, 9 dibagi 3 dapat 3, kemudian 12 bagi 3 dapat 4, selesai. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang pecahan campuran. Pecahan campuran sudah kita kenal dengan biasanya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh ya, pada ini 25/7 kita dapat menyederhanakannya dengan mengalikan 7 dikali 2 ya, dikali dapatnya adalah 14 ya. 14 ini kita tambahkan pada 5 ya. 14 ditambah 5 adalah 19/7 ya. Maka pecahan campuran adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian kita dapat menyederhanakan pecahan berikut, yaitu 21/4 ditambah 2/5. Cara yang pertama seperti ini ya. 4 dikali 2 dapat 8 ya, ini kali ya. 8 ditambah 1 dapat 9. Nah, penyebutnya tetap yaitu 4. Kemudian kalau ini dia kelihatan ya, ini pecahan biasa, yaitu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Artinya kita tidak menyederhanakannya. 2/5 ya. Nah, seperti biasa ini kembali kepada pencarian pecahan biasa, yaitu 4 dan 5. Kita ketahui kelipatannya adalah yaitu 20 ya. 20 kenapa? Perkalian berapa yang sama, yaitu 1 kali 4 4, 2 kali 4 8 dan seterusnya. Maka diketemui hasilnya adalah kelipatan 20. Nah, caranya kembali seperti biasa. 20 dibagi 4 dapat 5. Kemudian 5 dikali 9 dapat 45. Kemudian 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 2 dapat 8. Maka kita ketahui 45 ditambah 8 hasilnya adalah 53/20. Apakah bisa disederhanakan? Sama-sama dibagi berapa? Kalau tidak bisa, maka kita menggunakan cara pembagian Porogapit, yaitu 53 di dalam, 20 di luar. 20 kali berapa yang dapatnya? 53 atau mendekati, yaitu 20 kali 2 adalah 40. Nah, 20 kali 3 adalah 60. 3 dikurang 0 dapat 3, 5 dikurang 4 dapat 1. Maka hasil pecahan campurannya adalah 2/13/20 ya. Ini bilangan tunggal di sini, ini hasil pengurangan kita jadikan pembilang, dan 20 yang dibagi yaitu penyebut ya. Nah, contoh berikutnya adalah 1/4 ditambah 1 2/8. Kenapa Ibu letakkan ini 1/4? Karena dia adalah pecahan biasa, maka kita tidak perlu menyederhanakannya. Nah, kalau di sini 1 2/8 bagaimana caranya? Yaitu 8 dikali 1 atau 1 kali 8 dapat 8 ditambah 2 dapat 10. Maka pembilangnya adalah 10 dan penyebutnya adalah 8. Nah, kalau seperti ini artinya ini sudah kembali kepada pecahan biasa. Tinggal kita menyederhanakannya dengan bentuk KPK. Ini perkalian 4 dan ini perkalian 8 seperti ini ya. Nah, sudah diketahui KPK-nya dapat 8.
Nah, 8 dibagi 4 dapat 2, 2 dikali 1 dapat 2. Kemudian 8 dibagi 8 dapat 1 dikali 10 dapat 10. Artinya 2 ditambah 10 menjadi 12 dan penyebutnya adalah 8. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi pecahan campuran? Yaitu kita dapat menyederhanakannya dengan membagi 4. Artinya 12 dibagi 4 dapat 3, kemudian 8 dibagi 4 dapat 2. Nah, kalau sudah jadi 3/2, bagaimana membentuk pecahan campuran? Yaitu dengan membagi porogapit 3 di dalam, 2 di luar. Nah, 2 kali berapa hasilnya 3 atau mendekati? 2 kali 1 dapat 2, kemudian 3 dikurang 2 dapat 1. Seperti biasa, maka kita jadikan 1/2, yaitu 1 ini bilangan tunggal, kemudian 1 ini pembilang, dan 2 ini adalah penyebutnya. Bagaimana? Mudah kan? Untuk tugas anak ibu, kita mengerjakan latihan 1 nomor 1 dari A sampai I ya. Terima kasih.